Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pembelajaran mesin kendaraan ringan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai diagnostik sistem bahan bakar EPI. Setelah kita belajar komponen, belajar fungsi, dan belajar sistem bahan bakar EPI, hari ini kita lanjut ke step berikutnya, yaitu diagnosis untuk sistem bahan bakar EPI sendiri. Sebelum kita ke diagnosis, kita harus tahu dulu alat apa yang digunakan untuk diagnosis EPI dan trouble apa atau kerusakan apa yang bisa ada di sistem EPI. Di depan kita sudah ada satu unit stand engine. Ini mesinnya mesin Avanza. Sistem bahan bakarnya sudah sistem bahan bakar injeksi. Kemudian di sebelah sini juga kita sudah ada satu unit Toyota Avanza juga, yang sistem bahan bakarnya juga sama, sudah menggunakan sistem bahan bakar EPI. Untuk teman-teman yang masih belum memahami sistem bahan bakar EPI, boleh dilihat pada video-video sebelumnya atau di link atau di tautan-tautan di internet yang sebelumnya bisa teman-teman lihat. Baik, pada pertemuan ini ada beberapa soal pretest yang harus teman-teman selesaikan. Di antaranya, setelah kita mengetahui komponen-komponen atau instrumen-instrumen pada sistem bahan bakar EPI, teman-teman bisa menjelaskan apa perbedaan sistem bahan bakar EPI dengan sistem bahan bakar konvensional yang boleh dikatakan sistem bahan bakar karburator. Karena ini dasar sekali, jika teman-teman ini sudah paham, baru teman-teman bisa lanjut ke proses diagnosis ini. Karena diagnosis ini kalau tidak paham basicnya akan sulit sekali. Jadi sekali lagi, soal pretest yang pertama yaitu coba teman-teman jelaskan perbedaan antara sistem bahan bakar elektronik atau bisa disebut sistem bahan bakar EPI dan sistem bahan bakar karburator. Kita lanjutkan teman-teman. Pada proses diagnostik sistem pembakaran injeksi, tentunya ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dari mana kita memahami adanya trouble. Ketika kita diagnostik harus tahu persis bagaimana trouble ini bisa diketahui. Kita belum berbicara penyelesaian trouble, tapi mengetahui bagaimana trouble ini bisa dicek. Yaitu tentunya di MID atau di dashboard ada namanya MID. Di sini ada komponen-komponen instrumen yang mencerminkan trouble pada suatu sistem kendaraan. Sebagai contoh, kita di sistem bahan bakar ada yang namanya di sini check engine, atau di dashboard biasanya ada yang gambar engine warnanya kuning. Check engine tersebut akan menyala ketika di diagnostik yang kita lakukan memang ada trouble di mesin itu, ada trouble. Bagaimana cara menyalakan? Apakah serta-merta nyala dengan sendirinya? Tentu ketika kita putar kunci kontak, misalkan kita di unit putar kunci kontak, pasti di dashboard ini nanti akan check engine-nya akan menyala, atau gambar mesin yang ada di dashboard ini akan menyala. Nyalanya check engine ini tidak serta-merta bisa mewakili trouble yang akan kita diagnosis. Tetapi ada langkah-langkah lain untuk mengetahui apakah nyala ini ada maknanya atau tidak. Yaitu dengan menggunakan diagnostic tools. Diagnostic tool yang kita punya yaitu bisa menggunakan diagnostik portable seperti ini. Ini kebetulan mereknya Lams. Sama, nanti kabelnya tinggal colok ke OBD atau sistem koneksi ECU yang ada di kendaraan. Ada OBD 3, OBD 1, OBD 2. Kebetulan yang kita pakainya OBD 2. OBD 2 itu yang pakai 16 pin. Nanti boleh di zoom ke sini untuk mengetahui pin mana yang akan dimasukkan. Yang kedua, selain pakai alat scan portable, kita juga bisa menggunakan
GTS. Menggunakan GTS, menggunakan laptop. Sama, tinggal install GTS-nya di laptop, kemudian ini ada kabel USB. USB ini dicolokkan ke laptop. Di sini ada kabel OBD. Nah, OBD inilah yang nanti dimasukkan ke OBD yang ada di unit. Seperti di stand ada yang seperti ini OBD. Nanti di unit kita cek bersama-sama. Yang ketiga, ketika di perbengkelan kita tidak ada alat scan portable tidak punya, kemudian GTS di laptop tidak punya, bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada cara terakhir atau cara yang konvensional, kita bisa menggunakan yang namanya seutas kabel seperti ini. Ini namanya kabel jumper. Bagaimana caranya? Caranya, kabel jumper ini tinggal kita hubungkan sama, kita shortkan di OBD2 sini. Di pin yang mana? Di pin yang urutan ke-4 dan 12. Yang mana Pak? Nomor 4, yang mana nomor 12? Nanti kita bahas di depan. Sebelum kita lanjut, berikutnya adalah pretest nomor 2. Pretest nomor 2 yang harus teman-teman lengkapi adalah alat apa saja atau scan tool apa saja atau alat apa saja yang dipakai untuk mendiagnosis sistem bahan bakar EPI. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa untuk sistem bahan bakar EPI diagnosisnya apa saja. Sekarang jadi pretest nomor 2 untuk teman-teman bisa dilengkapi alat apa saja dan bahan apa saja yang digunakan untuk bisa mendiagnosis kerusakan pada sistem bahan bakar EPI. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita tahu alatnya yang digunakan pada proses diagnosis, kemudian dari mana kita mengetahui adanya trouble, berikutnya adalah proses pengecekan komponen-komponen sistem bahan bakar EPI secara visual atau secara manual. Kenapa mesti secara manual atau visual dulu? Tidak langsung ke GPS. Karena setiap komponen sistem bahan bakar EPI ini terbagi dari dua kelompok komponen utama. Adanya komponen sensor dan adanya komponen aktuator. Loh Pak, kenapa nggak langsung pakai GTS saja atau scan portable atau pakai jumper? Karena tidak semua sensor terdeteksi oleh alat ini dan terutama aktuator. Biar bagaimanapun aktuator harus kita deteksi secara visual terlebih dahulu, baru dari trouble-nya bisa terdeteksi oleh alat-alat portable atau alat scan tool yang ada di sini. Sebagai contoh, kita lihat pada mesin Avanza ini sistem bahan bakarnya sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Tentunya pada proses sistem bahan bakarnya ini ada beberapa aktuator yang mesti dicek. Sebagai contoh, ini kabelnya sudah lepas sehingga dari soket ininya harus kita hubungkan kembali. Kemudian barangkali ada sensor yang terlepas atau barangkali ada tahanan atau sensor itu sendiri yang sudah rusak. Sehingga sebelum menggunakan GTS, kita ibaratnya dokter akan mendiagnosis, pasti ada pemeriksaan awal. Apa pemeriksaan awalnya? Pertama, hidupkan mesin. Nyalakan dulu kunci kontak pada posisi on. Setelah kunci kontak pada posisi on, kemudian pastikan di dashboard semuanya menyala dengan normal. Setelah itu, baru kita hidupkan mesin. Ketika mesin susah hidup, berarti sudah pasti di situ sudah mulai ada trouble. Yang kedua, misalkan mesin di starter bisa hidup. Ketika hidup, teman-teman harus memastikan di dashboard ini tidak ada satu indikator pun yang menyala. Kalau tidak ada indikator satu pun yang menyala, berarti mesin dipastikan dalam keadaan normal. Bagaimana kalau ada yang menyala? Misalkan check engine yang tadi kita bahas di awal menyala, berarti itu dipastikan ada trouble. Yang kedua, dipastikan lagi bahwa selain check engine tidak ada lagi yang lain, karena tidak semua ada di check engine. Sebagai contoh, ABS, kebetulan ini mesin ini sudah pakai ABS. Sensor ABS ini rusak, tetap check engine-nya nyala, ABS-nya pun akan nyala.
Jadi tidak serta-merta check engine ini untuk menyeluruh semua sensor dan semua aktuator. Ada beberapa sensor dan beberapa aktuator yang tidak diwakili kerusakannya oleh check engine atau MIL atau malfunction indicator lamp. Itu teman-teman. Berikutnya sebelum kita lanjut, kita ke pretest nomor 3. Di pretest nomor 3 ini, setelah kita mengetahui bagaimana sumber dari kerusakan sistem bahan bakar EPI, alat apa saja yang digunakan untuk menggunakan sistem menyelesaikan kerusakan sistem bahan bakar EPI, kemana proses peletakannya, ya tadi OBD2 tadi. Yang ketiga adalah jika menggunakan GTS maupun kabel jumper ini, pertanyaannya kemana kabel-kabel ini disambungkan. Kalau menggunakan jumper, ke soket mana dihubungkan dan ke nomor berapa. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Kalau menggunakan GTS, OBD ini dihubungkan ke mana dan tempatnya di mana. Seperti itu. Silakan teman-teman dilengkapi untuk soal pretest nomor 3. Baik, kita lanjutkan. Setelah mengetahui komponen-komponen dan alat-alatnya, coba kita lakukan salah satu proses pengecekan sistem engine. Misalkan kita menggunakan yang paling gampang pakai portable dulu ya. Ini alat scan portable, kita gunakan kebetulan mereknya Lance di sini. Fender cover sudah terbuka. Dibiasakan ketika kita mau servis atau diagnostik apapun, pastikan fender selalu terpasang karena ini adalah bagian dari safety dan keamanan untuk kendaraan sendiri baik maupun tools agar kendaraan tidak tergores, tidak tercecer oli, kena noda dan lain sebagainya. Boleh dilihat ke sini. Kita akan menggunakan schedule portable ini. Kemana dihubungkannya? Portable ini tinggal di on kan, kemudian kita hubungkan ke soket OBD yang ada di bawah setir biasanya. Di bawah setir, tepat di bawah dashboard. Ada di sana menggunakan OBD 2 yang jumlahnya 12 lubang atau 16 lubang atau 16 pin. Yang paling mudah biar terlihat adalah di stand. Di stand ini di sini ada tulisan DLC atau OBD 2. Tinggal dicolokkan ke kabel scan portable ini, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Kunci kontak pastikan off, kemudian setelah terhubung kita baru ke posisi on. Setelah on baru nyalakan GTS atau scan portable yang kita punya. Setelah di-scan, semua data kendaraan akan terdetek di sini. Kalau ada kerusakan pun akan terdeteksi, kalau tidak ada kerusakan juga terdeteksi. Untuk lebih up to date-nya, mengetahui aktualisasi dari mesin ini tersebut, harus kita hidupkan. Hidupkan mesin, kemudian cek performa dari semuanya. Yang dulu sudah diajarkan di kelas sebelumnya. Itu barangkali langkah-langkah menggunakan alat diagnostik pada sistem EPI. Pak, bagaimana kalau kita menggunakan jumper atau menggunakan sistem manual? Tadi yang kita lakukan sama. Ini pun proses deteksinya dengan cara di-shotkan atau dikonsletkan bahasa sederhananya. Kalau mana yang dihubungkan lubang mana, ini kan ada 16 pin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngitungnya berurutan dari kiri ke kanan seperti ular. Lubang keempat dan ke-12 kita hubungkan menggunakan kabel ini. Tinggal dihubungkan, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan nomor 4 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 dan 12. 8, 9, 10, 11, 12. Sama yang ini. Kurang lebih seperti ini dihubungkan. Baru nanti kita cek mil di check engine di dashboard akan berkedip. Kalau tadi ketika ada trouble hanya menyala saja, kalau sudah dipasang GTS atau sudah dipasang jumper dia akan berkedip. Nah, kedipan ini akan mewakili kode kerusakan dari sensor yang sudah
teman-teman pelajari di kelas sebelumnya. Dari situlah kita menemukan, oh berarti sensor A yang rusak. Oh pada sistem EPI ini sistem B yang rusak. Atau aktuator C yang rusak. Setelah kita mengetahui komponen apa yang rusak, baru kita menuju ke komponen yang rusak. Misal dari tadi itu yang terdeteksi adalah injektor. Injektor, sensor atau aktuator? Injektor itu adalah aktuator. Injektor nomor berapa? Kalau menggunakan jumper tadi kita tidak bisa mengetahui injektor mana yang rusak. Tetapi kalau menggunakan scan tool portable atau GTS, kita sangat bisa mendeteksi. Oh berarti injektor nomor 2 misalkan. Tinggal kita buka posisi filter, dicek injektor nomor 2 yang mana. Jelas kita harus tahu dulu posisi mesin silinder 1 yang mana, silinder 4 yang mana. Ini pelajaran dasar, kita harus paham dulu. Jangan sampai sudah tahu silinder nomor 2 yang rusak. Injektor nomor 2 yang rusak, tapi kita karena tidak tahu mana silinder 1, mana silinder 4, sehingga injektor nomor 3 yang dicabut, yang dicek. Karena 1, 2, dan 3 ketika kita salah menentukan urutan silinder akan sama posisinya. Setelah injektor ini kita deteksi, oh ternyata soketnya longgar, oh ternyata soketnya lepas. Tinggal hubungkan, kemudian kita kembali lagi ke proses awal tadi. Hubungkan, cek lagi menggunakan GTS atau menggunakan jumper lagi, apakah kedipannya ini masih ada atau tidak. Oh Pak, ternyata masih ada, tidak masalah. Tapi pastikan dulu, hidupkan dulu mesin. Ketika perubahan sudah didapat, yang tadinya mesinnya pincang, misalkan karena satu injektor mati, sekarang ketika dihidupkan, mesinnya sudah bekerja dengan normal, RPM-nya sudah bagus, berarti trouble-nya sudah beres. Tapi check engine-nya masih menyala. Ini yang harus kita selesaikan. Harus mereset atau menghapus kerusakan, kode kerusakan akibat sistem bahan bakar yang sudah rusak tetapi sudah diperbaiki. Bagaimana cara menghapusnya? Boleh tadi menggunakan GTS ini lagi. Tinggal di sini ada erase dan reset. Di GTS ini juga sama, tinggal diklik saja. Nanti langkah-langkahnya di pertemuan berikutnya. Atau cara manual bagaimana Pak? Kalau kita tidak punya 2 alat ini, scan portable kita tidak punya, kemudian GTS juga tidak punya, lagi-lagi alat sederhana ini bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal pastikan kunci kontak dalam posisi on, kemudian teman-teman menuju baterai. Teman-teman tinggal mencabut negatif baterai, teman-teman. Negatif baterai ini tinggal dicabut dalam posisi kunci kontak on. Teman-teman cabut, lepas selama 3-4 menit. Setelah 3-4 menit, off-kan kunci kontak, kemudian pasang kembali dan cek lagi di dashboard apakah check engine tadi masih menyala atau tidak. Dipastikan check engine bisa hilang. Itu namanya reset manual. Baik teman-teman, sebelum lanjut kita ke pretest nomor 4. Pretest nomor 4 yaitu pada sistem EPI ini tadi ada 2 golongan kelompok utama, yaitu sensor dan aktuator. Teman-teman, pada pretest nomor 4 ini tolong sebutkan yang mana saja, sensor apa saja yang ada pada sistem bahan bakar EPI dan aktuator apa saja yang ada pada sistem bahan bakar EPI. Sehingga kita bisa diagnostik nanti kerusakan sistem EPI di sensor maupun di aktuator yang mana yang rusak. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke proses terakhir. Setelah diagnostik ini selesai, tetap kita harus tes performa engine, baik engine dalam keadaan diam maupun tes ride kendaraan. Ini perlu dilakukan oleh seorang mekanik ataupun seorang inspektor. Sebelum kita memberikan ke konsumen, setelah kita beres mendiagnosis dan membereskan trouble di sistem bahan bakar EPI, pastikan kita mencoba terlebih dahulu sebelum kita serah terima ke konsumen. Kenapa? Karena ketika masih ada trouble, kita lebih mengerti kondisi kendaraan dan kondisi mesin yang sudah kita perbaiki atau troubleshooting yang sudah kita selesaikan. Sehingga jangan sampai teman-teman baru menyelesaikan setelah pekerjaan sudah konsumen disuruh test drive dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka dari itu
Sekarang nomor terakhir, ini nomor 5 untuk pretest buat teman-teman dikerjakan. Tadi kita semua patokan pada mil, lampu mil atau lampu check engine yang ada di dashboard. Sederhana, coba teman-teman jelaskan apa itu mil dan apa kepanjangan dari mil. Itu saja barangkali teman-teman pertemuan kali ini sebagai pertemuan pembuka. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi mulai melakukan diagnostik satu persatu dari mulai sensor, aktuator sampai ke seluruh sistem bahan bakar itu. Terima kasih, silakan dikerjakan untuk pretestnya. Teman-teman nanti kita bisa sharing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.